Tadi pun kita sudah mendengar bersama pemirsa bagaimana pernyataan dari Anies Baswedan bahwa saat kampanye pemilu adalah posisi lawan, tapi saat ini adalah teman demokrasi dan siap menerima atau bertemu dengan Prabowo di waktu yang tepat. Apakah ini menjadi sinyal tersendiri adanya rekonsiliasi antara Prabowo dan juga Anies Baswedan? Mungkin kita bisa diskusikan dengan Mas Umam mengenai pernyataan dari Anies Baswedan tersebut, apakah memang arahnya akan ke sana, Mas Umam, mengenai proses rekonsiliasi? Ya, statement dari Capres nomor urut 1, Mas Anies Baswedan, saya pikir itu adalah sebuah statement yang mencoba untuk membangun atmosfer politik yang lebih kondusif, terutama pasca dinamika politik yang begitu seru, begitu menegangkan dan juga melelahkan dalam proses kontestasi beberapa waktu lalu. Maka kehadiran dari pasangan nomor urut 1 ini memberikan pesan yang cukup menyejukkan tentang pentingnya persatuan. Jadi terminologi persatuan tadi dalam 2 kali keterangan yang disampaikan oleh Capres terpilih Pak Prabowo Subianto, 2 kali juga beliau menyampaikan tentang pentingnya persatuan di antara para pemimpin dan juga elemen bangsa, terutama pasca pemilu ini. Nah, tetapi yang memang cukup menarik ternyata confirm bahwa pasangan nomor urut 3, Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud MD tidak hadir. Tidak hadir. Betul. Dan ini terkonfirmasi dalam rangkaian awal rapat pleno terbuka di KPU ini bahwa pasangan nomor urut 3 tidak hadir. Dan ketidakhadiran itu tadi sempat kita diskusikan, tampaknya memang sudah terprediksi karena bagaimanapun juga ada ikhtiar lanjutan yang dilakukan oleh PDIP sebagai sebagai PT UN, ya? Betul, melalui gugatan lanjutan dengan menempuh jalur di PT UN. Jadi PDIP masih mencoba untuk melakukan gugatan terhadap KPU selaku penyelenggara pemilu yang dianggap melakukan kesalahan, kealfaan dalam konteks menetapkan Gibran sebagai cawapres pendamping Pak Prabowo yang dianggap tidak mengikuti aturan prosedural meskipun pada waktu itu sudah keluar putusan MK. Tetapi ada satu step yang dilewati oleh KPU sehingga kemudian gugatan itu diajukan ke PT UN dan oleh PT UN sendiri dianggap layak untuk disidangkan. Nah, situasi ini yang tampaknya membuat paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, meskipun kemarin respon keduanya cukup impresif ya, ketika memberikan pandangan terkait dengan putusan MK yang menolak gugatan mereka secara total, tetapi kemudian ternyata hari ini tidak hadir. Mungkin barangkali ketidakhadiran itu tentu sebagai sebuah bentuk respek terhadap sikap dan juga positioning politik dari PDIP. Karena sekali lagi, seperti kata Pak Bambang Pacul dari PDIP, kalau kemudian mereka hadir, maka itu pertanda mereka berhadapan-hadapan dengan sikap dari DPP, PDIP, sekaligus ini bisa dipersepsikan sebagai langkah kemajuan atau terlalu maju dalam konteks keputusan dalam bersikap, bernegosiasi dengan elemen kekuatan di luar PDIP. Tapi apakah ini memang seharusnya jika memang gugatan itu diajukan ke PT UN, apakah memang seharusnya proses ini masih tetap bisa berjalan, Mas Umam? Ya, memang ini tentunya akan menciptakan sebuah perdebatan baru ya. Karena bagaimanapun juga dari pihak KPU tentu berpatokan pada pasal 475 ayat 4 di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang sekali lagi memberikan mandat kepada KPU untuk segera, bahkan bahasanya literalnya dalam pasal tersebut, wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dan hal ini juga selaras dengan pasal 4 di PKPU atau Peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 yang memang secara teknis membuka ruang perdebatan. Misalnya di poin A ya, itu disampaikan bahwa penetapan pasangan calon terpilih dilakukan
dengan ketentuan pertama, jika tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Atau yang B, terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu paling lambat 3 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Nah, kalau kita merujuk pada 2 poin ini yang ada di PKPU nomor 6 tahun 2024, maka sebenarnya menjadi penting bagi KPU untuk mendengarkan hasil atau dalam konteks ini merespon dari langkah manuver dari PDIP. Karena putusan MK sendiri kemarin dibacakan tanggal 22 April 2024, dan kalau misal dihitung 3 hari maka 22, 23, 24. Dan hari ini adalah hari ketiga. Saya tidak tahu persis bagaimana kemudian pertimbangan dari KPU, tetapi karena konteks putusan MK yang menjadi dasar dari segala bentuk aturan yang bersifat mengikat dan konstitusional dan sifatnya sesuai dengan pasal 24 di konstitusi dan juga di Undang-Undang MK pasal 10 menegaskan bahwa putusan MK bersifat final and binding, bersifat final dan mengikat, maka rasa-rasanya menjadi sebuah ikhtiar yang tidak pada tempatnya untuk men-challenge kembali putusan MK. Nah, disinilah yang kemudian tampaknya akan ada dispute dalam konteks interpretasi hukum antara PDIP dengan proses legal formal yang berjalan di Mahkamah Konstitusi kemarin dengan apa yang dilakukan oleh PDIP melalui PT UN. Nah, ini yang tampaknya nanti akan bergulir, apakah kemudian PT UN akan tetap melanjutkan proses persidangan yang diajukan sebagai materi gugatan dari PDIP atau tidak. Nah, kalau misal ternyata masih dilakukan, tentu akan menciptakan sebuah dinamika hukum yang baru. Tetapi menjadi kelaziman, jika MK sudah menetapkan, maka rasa-rasanya kecil kemungkinan bagi segenap elemen kekuatan manapun dalam konteks politik, dalam konteks hukum, untuk menganulirnya. Karena bagaimanapun juga MK yang dianggap sebagai the guardian of constitution, maka dia memiliki tafsir hukum yang sangat tinggi dalam konteks aturan perundang-undangan dan juga ketatanegaraan di Indonesia. Ya, dan kata lain berarti KPU pun dengan melalui proses ini, setelah melalui putusan MK, sebenarnya tidak salah juga ya bahwa tetap mengadakan acara ini, dan karena memang aturannya sudah ada. Seperti itu, Mas Umam. Iya, celah perdebatannya barangkali akan terletak pada aspek waktu tadi. Jadi 3 hari setelah dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dihitung sejak kapan? Nah, itu yang kemudian barangkali akan dijadikan perdebatan. Karena klaim dari PDIP sendiri sudah mengajukan itu sejak awal April. Kalau misal kemudian sejak awal April, tetapi kemudian proses assessment dari PT UN sendiri membutuhkan waktu dan baru mendapatkan informasi kemarin untuk dianggap layak untuk disidangkan di PT UN. Nah, ini yang rasa-rasanya akan memunculkan perdebatan meskipun proses politik sudah berjalan dengan basis kekuatan yuridis formal yang cukup kuat, berbasis pada putusan Mahkamah Konstitusi, maka bisa saja ini akan terselesaikan secara politik. Ini urusan politik akan terselesaikan secara politik, termasuk apalagi jika Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sebagai capres, cawapres terpilih dari pemilu 2024 ini mampu melakukan komunikasi, negosiasi, dan kompromi sekaligus pendekatan dengan elit-elit di PDIP untuk menghentikan proses gugatan di PT UN sebagai sebuah sikap kenegarawanan, sikap yang legowo untuk menerima apapun hasil dari pemilu
dengan segala catatan terkait dengan konteks kontroversi, concern terhadap kemunduran demokrasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian perlu ditata ke depan. Ini berarti setelah melalui proses ini, penetapan ini, apakah seharusnya proses rekonsiliasi tersebut dengan lawan-lawan politik dari Prabowo Gibran sebelumnya ini, apakah seharusnya berjalan dengan mudah gitu dengan PDIP ataupun dengan Nasdem dan pokoknya lawan-lawan dari partai politik lainnya? Ya. Tentu akan terjadi konsolidasi sekaligus pengkristalan ya kepada dua aspek. Aspek yang pertama tentu keputusan dari Mahkamah Konstitusi kemarin yang kemudian menjadi landasan sekaligus pijakan konstitusional bagi KPU untuk menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang dari Pilpres 2024 ini akan menjadi political capital yang cukup kuat bagi keduanya untuk membuka ruang komunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik yang lain untuk masuk menjadi bagian dari koalisi Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Dan tentu ini menjadi penting karena bagaimanapun juga elemen kekuatan dari koalisi 02 per hari ini masih ada sekitar 42-45%. Dan angka itu masih berada di bawah angka psikologis 50%. Yang harus dimiliki sebagai syarat minimal bagi pemerintahan untuk menghadirkan stabilitas politik dan pemerintahan ke depan, terutama dalam fase transisi kekuasaan di masa mendatang. Oleh karena itu, hukumnya menjadi wajib. Jadi wajibul wujub. Sewajib-wajibnya wajib bagi presiden terpilih ini untuk membuka ruang akomodasi bagi partai-partai politik yang lain untuk memberikan support. Nah, kalau misal melihat perkembangannya, tampaknya Nasdem dan kabarnya siang ini akan terjadi pertemuan bersama PKB akan hadir, maka akan terjadi peningkatan kekuatan ke depan. Baik, Mas Umam, kita akan bergabung kembali ya di gedung KPU. Tampaknya ini proses penandatangan sudah selesai. Kita akan menyaksikan bagaimana proses selanjutnya dari penetapan pemenang Pilpres ini.